Oke, baik. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini gue bakal ngebawain CELC lagi untuk termodinamika teknik kimia 1. Gue bakal ngebahas soal UAS angkatan gue. Dan kalau misalnya ada waktu lebih dan kalau misalnya gue agak niat ya gue mungkin bahas beberapa soal dari Vanes dan mungkin gue susulkan. Oke, jadi topiknya ada beberapa sih. Kita lihat dulu secara overall. Dari soal pertama itu kita ngebahas mengenai kukus kukus pada temperatur dan pressure tertentu. Terus kita disuruh cari sifatnya menggunakan korelasi Pitzer gini. Jadi soal pertama ini merupakan perhitungan untuk gas nyata. Lalu soal kedua, ini tipe-tipe soal yang nanti kalian juga banyak temukan di semester atas itu. Termo 2 juga masih ada dikit belajar kayak gini. Habis itu semester 5 kita ketemu lagi di sistem utilitas gitu. Nanti ketemu sama topik-topik yang sejenis seperti ini. Jadi ada ekspansi adiabatik reversible di dalam piston gitu. Jadi ini lebih fokus ke dalam si prosesnya. Lalu nomor 3 juga mirip gitu, tapi agak beda. Kalau misalnya nomor 2 itu kayak lebih ke sistem batch ya, soalnya kan di dalam piston gitu. Soal nomor 3 prosesnya steady state gitu. Daya turbin, daya maksimum, dan efisiensi turbin. Nomor 4 itu lebih ke power cycle. Di sini sepertinya power cycle-nya Rankine gitu. Ada turbin, kondensor, habis kondensor masuk pompa, terus ke boiler. Diketahui dayanya, kita nggak tahu laju kukus berapa, dan juga diketahui beberapa efisiensinya. Nah, kita bakal coba mulai dari nomor 1, yang gampang. Jadi, kita dikasih tahu kondisinya 1800 kPa dan 250 derajat Celcius. Kita disuruh tentuin apakah gas itu ideal dan nyata, lalu kita bandingkan dengan steam table. Itu apa yang mau dicari di soalnya. Kita dikasih tahu acentric factor dari si steam, berarti acentric factornya si air. Terus dapat dikasih tahu juga PC dan TC, critical pressure and temperature, dan juga dikasih tabulasi Z0 dan Z1 gitu. Nah, kita di sini mengetahui si nilai acentric factor gitu. Dan kalau misalnya ceritanya nggak dikasih tahu di soal, itu kita bisa cari pakai persamaan di sini. Persamaan ini. Min 1 minus log PR, reduce saturated pressure pada reduce temperature pada 0,7. Jadi nanti buat buat si pressure-nya itu bisa kita cari pakai persamaan Antoine atau mungkin menggunakan algoritma lainnya. Lalu di sini gue pengen cari tahu tuh apakah ini apakah steam di kondisi ini bisa dikategorikan gas nyata atau gas ideal. Pertama kita harus lihat dulu bagaimana sebuah gas itu bisa didefinisikan sebagai ideal. Gitu ada dua acuan umum gitu yang bisa kita bilang kalau misalnya itu ideal, yaitu pada kondisi temperatur tinggi dan tekanan rendah. Mengapa seperti itu mungkin pertanyaannya? Karena gas ideal itu salah satu asumsi itu tidak ada gaya antar molekul antara molekul gas tersebut gitu. Jadi antara gas satu dan gas dua gitu, misalnya ini ada di dalam sebuah kontainer gitu. Ini dia nggak ada gaya antar molekul gitu. Jadi gasnya ya sendiri-sendiri aja gitu, kayak masing-masing kayak bola aja gitu, tabrakan. Sementara pada nyatanya setiap gas itu memiliki gaya antar molekul. Jadi antara molekul satu dan molekul 2 itu antara ada gaya tarik menarik dan tolak menolak gitu kan, gaya-gaya van der Waals. Nah, gaya ini tentu saja akan semakin rendah jika temperaturnya naik dan pressure rendah. Kenapa? Karena misalnya temperature naik, berarti dia akan semakin lebih besar energi kinetik si gasnya. Gasnya akan lebih
bergeraknya lebih cepat gitu kan, memiliki lebih besar energi kinetik. Kita nggak coba memperhitungkan seberapa besar energi kinetik ya, tapi secara kualitatif dia akan jauh lebih tinggi energi kinetiknya. Walau energi kinetik tidak selalu berbentuk translasi, bisa saja untuk gas-gas yang poliatomik itu bisa saja berbentuk um, vibrasi antara kedua atom, atau mungkin dia berbentuk sebagai energi putaran gitu, bisa saja. Dan jika kita melihat dari energi translasinya, jika dia semakin besar bergerak, maka gaya antar molekulnya makin rendah dong, karena dia kan bergerak cepat. Jadi dia nggak terlalu terefek oleh gaya antar molekul, dan bisa kita anggap sebagai gas ideal gitu kan. Karena asumsi awal tidak ada, kita mengasumsikan nggak ada gaya antar molekul. Lalu pressure rendah. Kalau pressure rendah berarti kan sistem tuh agak jarang sama molekul-molekul gasnya, agak berjauhan, maka pressure rendah. Kalau pressure makin tinggi kan mereka makin dekat jaraknya, jarak antar molekul ya. Nah, makin dekat ya pasti makin kerasa gaya antar molekul ya. Jadi itu dua alasan yang mengapa kita nggak bisa mengibaratkan kondisi steam di sini tuh ideal gitu, karena pertama pressure tinggi. Ini pressure-nya 1,8 megapascal, yang tentu saja ini sekitar 18 bar gitu kan ya. 18 bar itu cukup tinggi. Kalau misalnya kita lihat kondisi atmosfer itu cuma approximately 1 bar. Untuk temperaturnya cukup tinggi, cuman di segini sih ya lumayan lah. Dan kita tentu saja nggak secara kualitatif saja menilai apakah dia bisa dibilang seperti itu. Nanti kita bandingkan dari nilai compressibility factor yang akan kita cari menggunakan tabel di samping. Jadi di sini, bentar. Di sini kita punya metode Pitzer. Persamaannya cukup sederhana. Z itu yang kita cari compressibility factor, dan di sini persamaannya Z0 tambah W, bukan W, omega. Omega ini eccentric factor. Jadi eccentric factor itu bisa dibilang kayak derajat kebulatan si gas gitu kan. Enggak si gas, si molekul gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang gasnya argon, atau mungkin gas-gas monoatomik, kayak mungkin neon, helium, krypton, itu kan dia monoatomik ya, jadi ya bentuk atomnya bulat gitu, dan eccentric factornya 1. Sedangkan si air sendiri kan kita tahu kan bentuknya kayak gini ya, kayak gini. Nah, ini kan jauh dari kata bulat. Nah, jadi nilai eccentric factor itu jauh dari 1. Dari dua term di persamaan Pitzer ini juga kita bisa lihat secara kualitatif persamaannya. Z0 ini nilai compressibility factor untuk fluida-fluida yang cukup simple. Jadi yang memang seperti yang tadi gue bilang itu, yang kayak argon, yang mungkin yang monoatomik, atau minimal mungkin dua atomik juga masih bisa dideskripsikan bagus dengan Z0. Tapi kalau misalnya molekul-molekul yang udah bentuknya agak aneh kayak air ini, dia ada nilai eccentric factor gitu. Jadi dari bentuknya itu ada pengaruhnya. Dan itu harus dikoreksi dengan menggunakan Z1 di sini. Air juga sebenarnya kalau kita lihat bentuknya agak tetrahedral ya. Sebenarnya ini kan ada dua pasangan elektron bebas gitu kan di sini. Nah, jadi emang bentuknya itu jauh dari air, dari kata bulat. Agak lebih ke tetrahedral. Ya, begitulah intinya. Pertama kita cari dulu reduce temperature dan reduce pressure-nya. Pastikan sama apa tuh namanya satuannya. Dan dari situ tinggal kalian interpolasikan saja gitu kan. Di sini kan untuk nyari Z1 kan kalian lihat di PR-nya di atas. Berarti kalau misalnya kita mau interpolasikan 0,08 itu kan berarti dia di antara kedua ini ya. Di antara kedua baris ini. TR-nya 0,8 itu berarti dia di baris ini. Nah, berarti kalian harus interpolasi 2 kali ya.
Ini kan soalnya ada 4 data di sini, berarti kalian interpolasikan 2 kali. Singkat cerita gue udah interpolasikan dapat 0,946 dan minus 0,037 untuk Z1-nya. Bisa kita lihat memang dari dari koreksi si acentric factor itu sendiri nggak terlalu signifikan, cuma minus 0,037 gitu, tapi tetap saja itu ada angkanya. Tinggal ditambahin, dapat Z-nya sebesar 0,933. Dan bisa kita lihat Z-nya nggak sama dengan 1. Kalau Z-nya 1 ya gas ideal gitu kan. Kan kalau misalnya Z-nya 1 kan kalian lihat ada persamaan ini. Ini kan persamaan si definisi si compressibility factor. Kalau misalnya Z-nya 1, ya berarti di sini ngilang 1 gitu kan. PV sama dengan RT, ya gas ideal. Nah, tetapi itu nggak sama dengan 1, ya berarti kita nggak bisa bilang dia gas ideal. Ya kalau misalnya dia 0,99 ya kan approximately 1 ya kita bisa dibilang lah, tapi ini 0,933 gitu. Dari sini gue mendapatkan kesimpulan bahwa dia bukan gas ideal. Satu pertanyaan terjawab. Bisa lagi pertanyaan bandingkan dengan hasil dari steam table. Oke, fine. Berarti kalau misalnya kita mau bandingin, kita harus lihat salah satu variabel yang ingin kita bandingkan apa. Di sini gue mau bandingkan volume molar gitu. Kalian juga bisa bandingin densitas atau mungkin kalian bandingin suatu properti di kondisi tertentu yang dimana ini kondisi spesifik. Tapi yang gue temukan paling gampang kita bandingkan volume molar aja karena cukup straightforward dari rumus compressibility factornya. Dapatlah ini gue tadi ngaliin si Z-nya. Z-nya kan dapat si 0,933. Gue kaliin sama R, T, sama gue bagi pressure. Dapat molar volume 2,26 kali 10 bakal minus 3 meter per 3 per mol. Terus gue cari dari steam table. Dari steam table gue nemunya ini. Itu namanya densitas. Jadi gue harus ubah pakai molecular weight, pakai MR gitu kan. Dan di sini ada beberapa jenis steam table yang bisa kalian gunakan gitu. Gue pengen kenalin kalian beberapa jenis steam table. Itu ada yang dari ASME di sini, dari mechanical engineer punya. Cukup lengkap sih yang di buku ini, gue saranin kalau misalnya kalian mau pakai. Yang dari bukunya Vanes juga bagian akhirnya kan ada appendix, itu steam table juga. Seingat gue dia memang sama dari ASME, jadi harusnya nggak beda jauh dari yang buku ini sama yang Vanes. Tapi ada yang lain gitu kan. Misalnya dari IAPWS gitu kan, Industrial Formulation tahun 97. Nah itu dia bentuknya algoritma gitu. Bisa kalian lihat di sini. Ini ya ceritanya orang-orang baik udah ngebuatin gitu kan. Dari sini kita bisa nyari. Misalnya pada kondisi tadi itu, tadi kan kondisinya 1800 kilopascal dan 250 Celsius kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya. Nah dari sini kita dapat lah berapa. Tadi kan kita nyari si densitas 7,9993. Yang perlu kita garis bawahi, itu kalian bebas mau pakai steam table yang mana aja. Misalnya kalian mau pakai dari si industrial formulation-nya IPWS ini boleh, kalian dari ASME juga boleh. Tapi asalkan kalian itu makainya tuh konsisten gitu. Jadi misalnya dalam satu soal kalian ngerjainnya steam table-nya ASME ya ASME aja gitu sampai akhir. Jangan di tengah-tengah kalian ubah gitu kan. Karena apa? Karena di sini kan steam table itu kan kaitannya dengan entalpi, dengan entropi, dengan satuan-satuan yang tidak bisa kita hitung secara absolut. Jadi kita harus nyari standar, nyari sebuah reference point gitu, sebuah titik reference di mana gue bisa menilai titik-titik lain yang melalui perubahannya. Nah, jadi antara kedua tabel itu, antara kedua asosiasi itu yang hitung ya bisa aja
menggunakan standar point yang reference point yang beda gitu. Mungkin satu pakai 25, mungkin satu pakai 0. Nah, itu mungkin berbeda gitu, tapi gue lupa pastinya mereka berapa aja. Dan itu bisa menimbulkan kesalahan yang cukup signifikan. Jadi kalian bebas mau pakai sistem table yang manapun, tapi konsisten. Dalam satu soal, misalnya ASME, ASME semua. Jangan kalian di tengah-tengah ganti, itu kan. Oke, jadi tadi dapat kan ya dari si MATLAB dapatnya 7,9 ya, gue bulatin jadi 8 gitu kan. 8 kg per meter kubik. Gue ubah pakai MR jadi si molar volume, dan hasilnya cukup mendekati itu kan. Satunya tadi 2,26 dan yang ini 2,25. Sangat mendekati antara keduanya. Jadi bisa kita bilang korelasi Pitzer ini cukup bagus untuk mendeskripsikan steam pada kondisinya. Lalu kita lihat lagi dari si ideal gitu. Gue cuma pengen bandingin aja sih, ini di luar dari soal gitu. Kalau misalnya kita pakai perhitungan ideal, ya kan berarti RT dibagi P, dan dapat 2,42 kali 10 maka minus 3. Ini kan jauh banget gitu kan, dari 2,25 sama 2,42. Nah, jadi memang kita sudah membuktikan bahwa ini gas pada kondisi ini yang bukan gas nyata gitu. Bukan gas ideal, tapi gas nyata. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 itu ada sebuah ekspansi dari steam bersifat reversible. Kalau misalnya reversible itu dia selalu isentropik, itu yang perlu digarisbawahi. Kalau misalnya dia reversible itu dia ini gue coret. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya dia reversible itu selalu isentropik. Jadi antara initial value dari si entropi dan akhirnya itu memiliki nilai yang sama. Yang dimana pada ini gua coba baca pakai si ASME. Jadi 4 MPa 400 derajat Celcius. 4 MPa. 4 megapascal 400 derajat Celcius. Nah, ini tadi nih. 400. Sayangnya di sini dia nggak ada yang pas 4 MPa, jadi 3,8 sama 4,2. Jadi kita perlu interpolasi. 3,8 dari 400, kita punya ini 3 value-nya. Dan itu nanti kalian akan interpolasikan dengan yang ini. Ya kan? Kalau misalnya kalian mau interpolasikan gampang ya. 3,8 kan 4 MPa itu kan ada di antara 3,8 sama 4,2 ya. Kalian tinggal bagi 2 aja. Dapat 6,7717 ini untuk nilai entropinya. Entropi sih kita banyak pakai nilainya aja sih, tapi sebenarnya konsepnya juga sangat penting. Benar-benar fundamental di termodinamika. Yang A tadi ditanya apa sih tadi yang A itu kalau keluarannya berupa kukus jenuh gitu. Jadi di sini kondisinya jenuh. Itu yang poin A. Kalau jenuh ya berarti apa yang harus kita lakukan ya, kita berarti ngelihat dari tabel yang jenuh gitu kan. Tabel yang jenuh. Di sini kita lihat dia keluarannya itu jenuh, tapi gue nggak terlalu yakin dia itu nggak, maksudnya harusnya sih memang dia jenuh dalam kondisi vapor ya. Berarti kita perlu melihat baris yang ini aja nih, yang gini aja.
baris yang ini. Kita cari nilai yang sama gitu kan, sama yang di soal. Kita punya 6,7717 gitu. Jadi kita cari di antara 67717, berarti antara kedua ini. Antara kedua. Bentar, gue bener nggak sih ini? Temperatur. Ya, jadi kalian nanti interpolasikan aja. Kan dimintanya di soal itu kan, ini ya, apa tuh namanya? Dalam pressure. Jadi ini kalian lihat yang pressure aja nih. Ini kan bagian pressure. 0,5576, nanti kalian interpolasikan, tapi ya bisa kalian approximately ya 0,58 kan, 0,58 lah. Untuk yang B ini agak lebih menyusahkan karena dia kasih tahu kukusnya itu ada kualitasnya. Jadi kan kalau misalnya kita ingin mempertahankan kondisi isentropiknya ya, mau nggak mau nilai entropi itu sama. Jadi kita perlu pakai persamaan ini. Itu kan 0,95 itu siapa tuh namanya, si kualitasnya. Kita kalikan dengan masing-masing entropi pada fase yang berkaitan. Tapi masalahnya kan kita di sini kan ada dua, apa tuh namanya? Di sini kan nilai entropi sama fasa liquid sama fasa vapor itu kan nilainya berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita memang mau nyari ya mau nggak mau nebak gitu kan, nebak pressure kira-kira ada di mana yang nilai vapor dan nilai liquidnya itu jika dikali dengan 0,95 dan 0,05 itu menghasilkan hasilnya segini gitu. Atau kita bisa pakai strategi lain, itu kita lihat dari diagram si TS. Nah, di sini diagramnya si TS. Ini gue ambil dari Wikipedia. Jadi gimana pakai ini grafik gitu kan, agak aneh emang bentuknya. Tapi nanti kalian juga bakal banyak lihat ini. Ini dihitung juga berdasarkan algoritma tadi sih yang gue tunjukin di MATLAB IAPWS tahun 97. Sumbu Y-nya temperatur, sumbu X-nya entropi. Dan di sini dia ada garis-garis isobarik. Nah, ini yang kita jadikan acuan. Ada lokasi dry steam, ada lokasi wet steam. Di sini titik kritisnya 22,064, temperature juga segitu. Jadi ini juga ada di daerah wet steam ya. Kita lihat di daerah wet steam dan di sini juga udah digarisin sama orang-orang baik ini. Kualitasnya 0,9, 0, sama 1. Berarti kalau misalnya nanti di soalnya itu kan 0,95, berarti kita cari pertengahan garis di pertengahan kedua garis ini, ya kan? Dan kita tahu itu kondisinya isentropik. Jadi kita cari di sebuah garis lurus. Berarti kan di antara si 6000 sama 7000. Kan kita tadi punya value-nya 6,7717 kilojoule per kilogram Kelvin. Tapi dalam sini dia joule, jadi 6772 gitu kan. Di sini ya sekitar 6500 di sini, terus di sini 6,75. Jadi ya kita bulatkan saja ke sini kan, jadi kita lihat garis lurusnya. Nah, kalau kalian lihat perpotongan antara tengah-tengahnya, ya kita bisa aproksimasikan dia jatuh di garis yang ini, gitu, di garis yang ini. Lalu tinggal kita lihat saja garis yang itu tuh pressure-nya seberapa sih? Itu kan ini kan naik sini. Naik ke 250 kPa, itu dia jawaban kita. Jadi ini kita aproksimasikan 0,25. Nah, sekarang kita pengen, misalnya kita masih nggak percaya gitu sama grafiknya kan, bener nggak? Ya kita coba aja masukin kan rumusnya. Tadi kita di 0,25. Bagusnya kita lihat dari
tabel superheated 0,25 250 kPa itu kan 0, iya ya harus interpolasi sih dari kedua ini ya. Ya kita cobain aja. Rasanya nggak harus nih. Harus nih. Ya udah, kita coba interpolasikan saja. Berarti tadi kita punya si ini kan ya, si entropi di kedua ini. Itu kita coba interpolasikan untuk dapat entropi masing-masing fasa pada 0,25 megapascal. Kan berarti 1,593 tambah 1,621 bagi 2. Ini berapa? 1,607. Terus yang paper 0,0527. Lalu kita masukin ke rumus tadi, apakah benar 0,95 kita kalikan 7,0527 tambah 0,05 dikali 1,607. Apakah memang benar sesuai dengan 6,7717? Kita coba kaliin aja. 0,95 kali 0,527 0,5 kali 1,07 dapat 6,78. Ya cukup mendekati lah untuk pembacaan grafik yang asal-asalan kan. Jadi bisa dibilang benar. Untuk nomor 3 masih kan ya. Ada throttle valve dan juga ada turbin. Sistem 2 unit. Jadi dibilang kukus masuk throttle pada 1700 kPa 225 derajat Celcius dan keluarannya 1000 kPa. Jadi kalau misalnya throttle valve atau valve-valve jenisnya yang sifatnya itu ideal, ya di sini kita anggap ideal aja. Dia tuh sifatnya isentalpik. Jadi entalpi masukan dan entalpi keluaran tuh sama. Jadi kita cuma perlu nyari entalpi di aliran 1, dapat entalpi aliran 2. Ini tadi asumsinya isentalpik, adiabatik. Dan dia juga nggak ada Q yang keluar, di sini juga nggak ada kerja yang masuk atau keluar, gitu nggak ada. Gue tadi udah baca dari steam table, dapat 2852,6. Dan gue juga perlu cari tahu si entropinya. Entropinya kalian lihat dari kondisi 2. Kalian jangan lihat dari kondisi pertama gitu, karena valve itu isentalpik tapi belum tentu isentropik gitu. Jadi di sini kalian ngambilnya nanti dari kondisi 2 si entropinya. Dan si entropi ini gue buat nyari si entalpi di kondisi 3 pada saat reversible. Nah, ini soalnya agak unik gitu. Kita disuruh cari daya turbin dan daya maksimum. Jadi di sini di kondisi ketiga itu dia ada, kita udah bisa dapat si entalpi, nilai si entalpi tanpa menggunakan entropi gitu. Jadi kan kita bisa mengetahui kalau misalnya dia secara tidak langsung memberikan kayak informasi kalau turbin ini ada efisiensinya gitu. Jadi pertama kita nyari
kerja maksimumnya dulu gitu, karena nanti di bagian C ditanyakan efisiensi turbinnya. Kita gunakan persamaan tadi, jadi ini itu nilai entropi vapor, dan ini nilai entropi liquid. Kita kalikan dengan kualitas si kupus. Kualitas ini gue definisikan dari X ya. X itu berarti kualitas. Itu fraksi si vapor dalam si sistem tersebut. Karena dia isentropik harus sama dengan nilai S2. Dan gue dapat kalau misalnya dia reversible itu nilai kualitasnya segini. Dan kalau misalnya kita lihat dari beberapa contoh lagi nanti ke depannya, atau misalnya kalian lagi ngerjain kualitas kukus, kalau misalnya sistemnya reversible atau isentropik, itu dia pasti nilainya selalu lebih rendah gitu. Jadi keluarannya itu lebih memiliki banyak air dibandingkan vapornya. Kenapa? Karena pada sistem yang ideal gitu, pada sistem yang isentropik, itu lebih banyak energi atau kerja yang terkonversi menjadi kerja gitu kan, jadi energi. Nah, jadi mau nggak mau dia kehilangan lebih banyak energi dan lebih banyak yang terkonversi menjadi air. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip termodinamika ya, salah satu kaitannya dengan si entropi. Lalu kita mau nyari dari sini, gue perlu si entalpi pada saat kondisi reversible gitu kan. Algoritmanya emang seperti itu sih. Kalian cari dulu entropinya, dari entropi kalian cari kualitas, dari kualitas kalian cari entalpi, dari entalpi baru nanti kalian bisa gunakan efisiensi, atau di sini contohnya kita mencari si efisiensi. Nah, jadi kita tahu H3, kita tahu kalau W sama dengan delta H gitu kan. Ini W persatuan kilogram ya. Dan di sini W maksimal itu H3 dikurang H2 kan, dapat sekitar minus 394,51. Ini udah gue kaliin sama laju alir sistemnya. Dan di sini notasi yang gue pakai itu W negatif, itu artinya kerja dihasilkan gitu. Jadi si turbin ngasilin kerja. Lalu untuk yang irreversible itu gue gunakan si kualitas yang udah dikasih di soal gitu kan. Jadi bedanya kalau misalnya tadi gue nyari yang reversible, yang ideal, itu gue gunakan si kualitas yang gue cari dari kondisi isentropik gitu. Kalau misalnya di sini gue cari dari si X yang didapatkan dari si soal gitu. Dan seperti tadi gue udah bilang, kalau misalnya dia kondisinya non ideal, itu dia pasti memiliki nilai kualitas yang lebih besar, atau bahkan mungkin keluarnya masih dalam kondisi superheated gitu, atau mungkin kondisi saturated. Dan di sini gue dapatkan kerja nyatanya lebih rendah gitu. Kerja nyata selalu lebih rendah dari kerja maksimal. Kerja ideal gitu selalu lebih rendah, di mana di sini dia minus 194,15, dan notasi juga negatif, artinya kerja juga dihasilkan di dalam turbin tersebut. Kalau misalnya kalian mendapatkan nilai W-nya positif, nah itu kan perlu dipertanyakan apakah turbin itu bekerja atau enggak. Buat efisiensi tinggal dibagi aja sih, yang nyata sama yang maksimal. Dapat 49,21%, dan sudah didapatkan semuanya soalnya. Yang A, B, C udah. Lalu masuk ke soal nomor 4. Dan tipe-tipe soal ini yang nanti ketemu lagi di sistem utilitas gitu ya, dengan lebih banyak modifikasi. Kalau misalnya di sistem utilitas nanti kalian bisa temukan turbinnya ada 2 gitu, atau mungkin nanti boilernya ada 2, mungkin ada side stream gitu keluar dari sini, bisa aja. Banyak modifikasi, tapi ya basisnya tetap sama lah. Macam massa energi simple. Di sini siklus Rankine. Kita coba baca dari soalnya dulu.
Kukus masuk turbin tekanan 8,5 megapascal, 600 derajat Celcius, keluar pada tekanan 10 kPa. Lalu masuk ke kondenser mengalami perubahan fasa pada 10 kPa. Jadi keluaran di sini liquid ya. Karena tidak dispesifikasikan temperaturnya, kita anggap saja saturated di situ kan 0,01 MPa. Lalu hasil dari kondenser ini kita masukin ke pompa gitu. Ini kan ini pompa nih. Dan di sini ada kerja pompa. Biasanya kerja ya pompa ini bisa kita abaikan, tapi di kasus ini enggak. Keluarannya 8,5 MPa dan keluarannya kita masukin ke boiler sampai ke temperatur 600 derajat Celcius dan siklusnya berulang. Jadi akan ada sebuah input energi pada boiler karena di sini kita kan mau naikin temperaturnya, dan nanti di sini di kondensor itu kita akan turunkan temperaturnya gitu. Kita mau cairin kan, dan itu ada heat yang keluar. Di turbin kita dihasilkan energi dan di pompa kita supply energi. Dan ini merupakan sebuah konsekuensi dari entropi gitu, di mana sebuah sistem heat engine itu tidak bisa menggunakan semua energinya untuk menjadi kerja gitu. Itu pertama kali dideskripsikan oleh Clausius, Rudolf Clausius. Itu dia nggak secara eksplisit menjelaskan mengenai entropi, tapi dia menjelaskan jika sebenarnya nggak semua panas itu kita bisa konversikan menjadi kerja gitu. Jadi selalu ada sebagian energi yang tidak bisa kita gunakan untuk jadi kerja, dan itu secara tidak langsung menjelaskan tentang entropi. Entropi sendiri sebenarnya definisinya cukup luas sih. Sebenarnya kita deskripsikan secara itu sebagai sebuah tingkat ketidakteraturan dari sebuah sistem ya. Dan kita juga gunakan itu untuk mengetahui apakah sistem tersebut bisa berjalan secara spontan atau enggak gitu. Untuk menilai spontanitas dari reaksi. Ya kita lihat aja itu dari rumusnya si Gibbs itu kan sebenarnya ada si ini juga T delta S gitu kan, ada si perubahan entropi. Seperti yang kita ketahui kalau Gibbs itu negatif itu prosesnya spontan, reaksi spontan. Dan di sini kalau misalnya sebagai sebuah proses yang bisa berjalan secara spontan, nilai entropi dari alam semesta itu harus bernilai positif gitu. Dan ini sering banyak yang terjadi miskonsepsi gitu, banyak yang salah di mana kalau misalnya entropi itu bisa aja negatif gitu, tapi secara overall entropi itu harus bernilai positif gitu. Jadi misalnya contohnya kita sedang mendinginkan sebuah ruangan dengan AC gitu, ya entropi dari ruangan itu berkurang karena kan temperatur berkurang, tapi berkurangnya entropi itu benar-benar ditambah dengan kita melakukan kerja gitu kan di kompresor ya, di AC-nya gitu kan, kita melakukan kerja di sana yang menambah entropi jadi entropi overall itu tetap bernilai positif. Dan di sini kalau misalnya dalam reaksi kimia ya kita lihat aja, kalau misalnya delta S-nya positif artinya sistemnya menjadi lebih tidak teratur, maka nilai energi Gibbs-nya akan menjadi negatif dan itu akan menjadi spontan. Jadi memang si entropi ini sangat fundamental di termodinamika, di kimia gitu kan. Kalau misalnya nanti kalian belajar lebih ke teoritis gitu kan, physical chemistry, ada yang didefinisikan sebagai S dengan K, ln, W gitu kan. W itu sebagai jumlah microstate dan K itu sebagai konstanta Boltzmann. Itu yang juga yang buat si rumus ini. Dan kita nggak terlalu ke sana sih. Kita lebih ke pengaplikasikan aja di teknik kimia gitu kan. Nggak terlalu teoritis banget. Oke, kita disuruh mencari laju kukus dalam kilogram per jam. Kita tahu si dayanya. Jadi di sini kita cari laju kukus dengan mengetahui daya. Dayanya 70. Ini gue nggak tahu sih dayanya 70.000 atau 70. Tapi kayaknya sih lebih ke 70.000 ya. Anggap saja begitu.
Dari lingkaran setan ini, kalian bisa cari dari mana aja bebas. Kalian mau nyari dari kondisi 3 dulu boleh. Ini kan kondisi 3 kan udah terspesify semua ya. Saturated liquid 0,01 megapascal. Jadi kalian mulai dari 3 boleh. Karena udah tahu. Tapi kalian nggak bisa mulai dari 4. Mengapa? Karena kita nggak tahu kondisinya dong. Cuma 8,5 MPa, berapa temperaturnya nggak tahu, berapa entropinya nggak tahu, berapa entalpinya nggak tahu. Nah, jadi mau nggak mau mulai dari 3. Atau mulai dari 1. Kenapa? Karena kalian udah spesify juga 8,5 MPa, 600 derajat Celcius. Tahu dong entalpinya, entropinya. Gue juga nggak bisa mulai dari 2 lah. Kenapa? Kan saya nggak tahu temperaturnya gitu kan. Saya nggak tahu kualitasnya berapa. Jadi ya mau nggak mau kita mulai dari 1 dan 3. Kecuali Anda ajaib bisa mengetahui tiba-tiba dari 2 kondisinya seperti apa gitu. Kita tahu dari soal ada 2 efisiensi turbin dan efisiensi pompa masing-masing 0,8. Jadi sangat jelas kalau misalnya dia tidak ideal gitu dengan. Jadi gimana cara gue tahu kerja idealnya? Sorry, kerja non ideal. Pertama gue butuh kerja ideal, lalu antara gue kali dan gue bagi dengan nilai si efisiensinya gitu kan. Kalau misalnya turbin itu kita kali dengan efisiensi. Kalau pompa kita bagi. Ya itu konsepnya karena memang cara kerjanya begitu sih. Idealnya pompa itu kan kita supply energi. Kalau ideal kita kan butuh energinya lebih sedikit gitu kan. Dan non ideal kita butuh lebih banyak. Jadi kita bagi. Dan untuk turbin kita kan menghasilkan energi. Idealnya kita menghasilkan energi lebih banyak, non idealnya lebih dikit. Jadi kita kali sama efisiensinya. Jadi jangan terbalik di sana. Kalau enggak nanti ngaco hasil akhirnya. Lalu gua memutuskan untuk mulai dari yang 1 gitu. Jadi gue cari dulu si kualitas, bukan sih, gue mau nyari kerja pada kondisi reversible. Dengan mau nggak mau gue nyari si kualitas yang dengan pertama-tama kita asumsikan entropi masukan dan keluarannya sama. Ini gue ambil dari steam table yang sama juga dari si ASME gitu. Ya, gue rasa bisa lah ya baca tabel interpolasi, harusnya bukan sesuatu yang sulit. Dapat si konversi, dari si konversi itu gue gunakan buat nyari si entalpi yang masih reversible juga. Dan di sini gue langsung masukin aja gitu kan. Kerjakan definisi kan delta H ya, perubahan entalpi. Ini entalpi keluaran, ini entalpi masukan gitu kan. Ini yang dari si H2. Ini si H2, ini tadi si H1. Tapi yang di dalam kurung ini masih kerja reversible. Tinggal gue kalikan saja dengan si efisiensi, gue dapet lah kerja yang sebenarnya. Dan ini F ini laju alirnya kan gue nggak tahu ya berapa. Jadi gue bilang F aja. Lalu gue cari juga dari nilai H3 gitu kan. Tadi kan gue kan udah selesai nih urusannya sama yang 1 sama 2. Nah, gue coba cari yang 3 nih. Gue coba cari masalah di sini kan. H3 191,81 saturated liquid pada 10 kilopascal. Untuk kerja pada pompa gitu, pompa itu kan liquid ya cairannya. Kalau gas itu kan kompresor. Nah, pada liquid itu perubahan volume itu kecil. Jadi kita lihat perubahan tekanannya gitu kan. Kita asumsikan saja si volumenya itu konstan. Kita asumsikan saja dia konstan. Ini gue dapat dari steam table-nya juga gitu kan. Kalau misalnya kalian penasaran, lihatnya di mana sih? Kok gue nggak nemu gitu kan. Tadi kondisinya berapa? 10 kilopascal. Ya pokoknya kalian lihat di sini lah, ini nih. Kita lihat nih yang saturated liquid. Si V gitu. Satuannya apa? Ya kalian nggak bisa asumsiin sendiri kan, satuannya di bawah. Meter pangkat 3 per kilogram. Hati-hati, banyak ada tabel yang lain tuh gunainnya meter pangkat 3 per mol. Itu kan ada yang kayak gitu. Ada juga yang dalam densitas gitu kan.
banyak. Dan ya pokoknya intinya baca steam table tuh perhatiin satuannya dah, suka nyesatin aja di sana. Sampai mana sih tadi? Oh ya, dan kita kali sama delta P-nya. Delta P-nya dalam Pascal. Di sini gue ada konversi apa tuh namanya, si satuannya, gue pengen lihat aja. Jadi 1 Pascal itu sama dengan 1 kilogram per meter second kuadrat, gitu kan. Berarti satuan ini gue sengali sama satuannya si volume, dan gue dapatkan di sini kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah yang di sini ini namanya joule, itu kan satuannya namanya joule. Jadi nanti dari 8577 gue ubah jadi kilojoule, 8,577. Ini kondisinya masih reversible, dan di sini hasil positif gitu. Artinya sesuai dengan konvensi yang tadi kita lakukan, itu kerja positif. Itu artinya kita supply kerja ke sistem gitu. Kerja dilakukan terhadap sistem. Untuk mendapatkan kerja yang sebenarnya, kita bagi sama 0,8, karena seperti yang tadi udah gue jelasin, kalau turbin dikali, kalau pompa dibagi. Lalu gue kali F juga. F itu laju alirnya massa yang sama ya. Gue dapat 10,721 F. Gue udah bisa nyari tahu berapa laju kukusnya. Sebenarnya gue kurang tahu sih, ini daya siklusnya itu benar-benar daya net gitu, maksudnya daya pompa tambah daya turbin atau daya turbin sendiri, gue nggak tahu. Jadi gue asumsiin aja ini daya net gitu, soalnya emang dari turbin itu biasanya ngegerakin si pompa gitu. Jadi gue tambahin kedua itu di sini, dapatlah laju alir itu 62,04 kg per second. Ini per second, diminta di solve per jam. Kalian kali, jangan kalian bagi. Oke, gampang. Lanjut yang B, laju panas masuk dan keluar dalam kilojoule per jam. Ini berarti yang Q masuk, yang Q masuk itu kan berarti kita lihat yang ini ya, yang ini. Hitungan 1, berarti kan yang H1 kurang H4. Iya kan? Berarti kita harus nyari tahu si H4. Kita cari tahu si H4 itu dari si nilai H3. Kan gini ya, kan tadi kita dapat WP, kerja si pompa itu kan H4 minus H3. Nah, berarti kita bisa dapat si H4 itu ya H3 yang 191-an tadi ditambah dengan kerja pompa gitu kan. Jadi di sini gue tambahin 191,81 tambah kerja pompa. Ini masih satuannya per kilogram gitu. Jadi gue belum kaliin sama laju alir. Dapatlah segini kan. Tapi di soal pengennya kilojoule per jam gitu. Jadi gue sekalin sama laju alir massa yang tadi gue ketahui gitu kan. Hasilnya segini, dan di sini tandanya juga positif. Artinya panasnya masih kita supply. Oke, masih kita supply gitu. Dan yang untuk laju panas yang keluar itu juga sama sih caranya gitu. Kita cari dari H3 minus H2. Ya, ini kan H3 minus H2. Q out. H3 itu yang tadi 191,81, dan yang H2 ini H2 ya serupa gitu kan. Kalian dari H1 tambah kerja turbinnya aja berapa gitu. Di sini ini kan H1, ini H1, ini kerja si turbin gitu kan, W turbin. Dapat minus 2307,4 dan masih per kilogram. Nanti kalian kaliin lagi dengan si laju alir, kita dapat segini. Dan ini nih tandanya negatif. Kalau misalnya negatif itu kerjanya di pokoknya panasnya dibuang lah kalau misalnya dia minus gitu kan, berkebalikan dengan tadi yang positif itu disuplai ke sistem. Oke, untuk efisiensi ya biasalah, kalian tambahin si kerjanya, jadi atas tuh kerja W net dibagi Q
Q masuk. Dapat 32,84 dan kerja maksimal. Ini kan yang berarti kerja max itu kan W max itu kan berarti kan W max turbin itu kan yang tadi W dibagi 0,8 ya dong. Nah berarti kan gue masukin aja 0,8 di sini, gue bagi ini, gue kali dibagi sama hal yang sama Qin gitu, karena kita nggak tahu efisiensi si boiler ya, jadi ya udah nggak aja sama. Dapat kerja efisiensi maksimum 41,19%. Dan sesuai dengan logika gitu ya kan, maksimal kan lebih gede dibandingkan apa yang nyata gitu. Jadi ya ingat ini pesan itu si Tony kan, good luck. Kalau ada yang pertanyaan bisa nanya di line gua. Oke, gua rasa sekian lah. Atau mungkin nanti ada beberapa soal tambahan yang mungkin gua susulkan kalau misalnya gua agak niat ya. Karena gua males jujur. Thank you.